Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Gus Rina Channel. Pada sesi hari ini kita akan berdiskusikan tentang pakan alami. Apa sih pakan alami? Pakan alami adalah makanan yang dimakan oleh ikan yang berasal dari alam. Jika Bapak dan Ibu melihat perairan di laut, di danau, di kolam, di sawah, ada berbagai macam warna-warna perairan. Warna-warna perairan ini sangat dipengaruhi atau didominasi oleh beberapa jenis fitoplankton maupun zooplankton yang tumbuh di perairan itu. Pakan alami di dalam dunia aquaculture dikelompokkan menjadi 3, yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Fitoplankton, kalau kita bicara fitoplankton itu adalah pakan alami yang mengikuti arus gerak air, karena itu fitoplankton. Cirinya plankton itu mengikuti arus gerak air dalam bentuk nabati. Sementara kalau zooplankton itu dalam bentuk hewani. Ada juga bentos yang hidupnya di dasar seperti tubifax, cacing darah. Nah, itu adalah contoh-contoh beberapa pakan alami yang ada di dalam dunia perikanan. Fito dan zooplankton. Di beberapa tempat dalam pengolahan tanah dasar kolam, bagi yang menggunakan budidaya ikan di kolam tanah, selalu dilakukan pengolahan tanah dasar dan dilakukan pengeringan tanah dasar dan pemupukan. Fungsi dari pengolahan tanah dasar, pengeringan dan pemupukan ini bertujuan untuk menumbuhkan pakan alami di dalam kolam atau di dalam wadah budidaya. Jika pakan alami itu tumbuh dengan subur, ini akan berdampak terhadap proses pemeliharaan yang relatif tidak membutuhkan biaya pakan yang cukup mahal, tetapi kita bisa mengandalkan dari pakan alami yang tumbuh di dalam wadah budidaya. Pakan alami yang sangat-sangat Bapak Ibu suka lihat di dalam air berwarna hijau, itu adalah fitoplankton jenis chlorella. Atau Bapak Ibu suka melihat di wilayah yang memiliki bahan organik cukup tinggi, akan banyak terdapat bentos atau disebut dengan tubifax, di mana tubifax ini akan tumbuh subur di wilayah perairan yang memiliki kadar pupuk yang cukup tinggi, yaitu kadar N, kadar P, dan kadar K. Nah, dengan pertumbuhan semua pakan alami di dalam wadah budidaya ikan ini, sangat bermanfaat bagi ikan-ikan yang dipelihara. Pakan alami ini bisa dikultur secara terpisah atau dikultur langsung di tempat budidaya. Jika akan dikultur secara terpisah, para pencinta Gus Rina Channel bisa menyiapkan wadah khusus untuk mengkultur pakan alami, apakah fitoplankton, zooplankton, atau bentos. Fitoplankton yang biasa saat ini banyak dilakukan itu adalah membuat air berwarna hijau atau nanti menggunakan sistem green water. Nah, dengan sistem green water ini diupayakan ikan-ikan ini bisa pada saat larva bisa mengkonsumsi pakan alami tersebut sehingga akan survive, dalam arti sintasan atau kelangsungan hidup larva akan semakin meningkat. Jika Bapak dan Ibu melihat di beberapa kolam, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Itu dipengaruhi oleh jenis dari fitoplankton yang tumbuh subur. Fitoplankton, zooplankton, ini seperti makhluk hidup lainnya, karena dia fitoplankton, untuk tumbuh dan berkembangnya fitoplankton, ini sangat dibutuhkan unsur N, P, dan cahaya matahari. Sehingga jika Bapak dan Ibu lihat, di dalam kolam-kolam pemeliharaan ikan, itu akan sangat tergantung dari jumlah unsur hara yang terkandung di dalam kolam atau dalam wadah budidaya itu yang akan membuat warna pada kolam pemeliharaan. Nah, jika Bapak dan Ibu akan mengkultur zooplankton dengan tempat yang terpisah, ada beberapa tahap yang harus Bapak Ibu lakukan. Diawali dengan menyiapkan wadah dan media
untuk melakukan penumbuhan zooplankton tersebut, yang paling mudah jika Bapak dan Ibu akan mengkultur Dapnia atau istilahnya kutu air. Dapnia atau kutu air ini sangat mudah dibudidayakan. Bapak dan Ibu bisa membudidayakan Dapnia ini dengan melakukan persiapan wadah dan medianya. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah wadah dan media disiapkan, Bapak dan Ibu harus menumbuhkan terlebih dahulu pitoplanktonnya. Karena pitoplankton ini adalah makanan dari si zooplankton tersebut. Jika pitoplankton sudah tumbuh, Bapak dan Ibu bisa menginokulasi Dapnianya. Nah, Dapnia akan tumbuh dan berkembang jika di dalam wadah budidaya ini tumbuh pitoplankton yang sebagai makanan daripada Dapnia tersebut. Dapnia salah satu jenis zooplankton yang saat ini sudah dilakukan kultur secara massal dan dijual dalam bentuk frozen, dalam bentuk beku. Karena ini sangat baik untuk pertumbuhan larva atau benih ikan hias maupun ikan konsumsi dan relatif harganya cukup murah, tidak terlalu mahal.